Pagi di Semarang selalu datang dengan cahaya yang lembut. Udara yang masih basah oleh embun menyelinap melalui jendela-jendela rumah sederhana di sebuah perumahan lama yang tidak jauh dari pusat kota. Di rumah bercat krem dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman hias itulah ia dibesarkan. Ia adalah anak yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga. Sejak kecil, ia dikenal pendiam, sopan, dan jarang membantah. Tetangga-tetangga sering memuji sikapnya yang halus dan penuh hormat. Setiap kali berpapasan dengan orang yang lebih tua, ia selalu menundukkan kepala sedikit sambil tersenyum. Di mata orang tuanya, ia adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Ayahnya seorang pria disiplin yang memegang teguh nilai-nilai iman. Ibunya lembut namun tegas dalam mendidik. Setiap malam sebelum tidur, keluarga kecil itu terbiasa berkumpul di ruang tengah. Lampu diganti dengan cahaya yang lebih temaram, Alkitab dibuka, dan doa dipanjatkan bersama. Suasana hening, penuh kesungguhan. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa Tuhan harus menjadi pusat kehidupan. Hari Minggu adalah hari yang paling istimewa di rumah itu. Sejak pagi, ibunya sudah sibuk menyiapkan pakaian terbaik. Kemeja rapi yang sudah disetrika, sepatu yang mengilap, dan Alkitab yang selalu dibawanya dengan hati-hati. Mereka berjalan bersama menuju gereja, kadang diantar ayah dengan sepeda motor, kadang naik mobil jika cuaca kurang bersahabat. Di gereja, ia bukan sekadar jemaat biasa. Ia aktif dalam kegiatan pemuda. Suaranya yang lembut pernah beberapa kali dipercaya memimpin doa. Ia juga ikut dalam paduan suara dan berbagai kegiatan sosial. Banyak orang melihat masa depan cerah di hadapannya. Bahkan beberapa jemaat pernah bercanda bahwa suatu hari nanti ia bisa menjadi pelayan gereja yang hebat. Ia menjalani semuanya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang pernah melihatnya memberontak. Tidak ada yang mendengar ia mengeluh. Ia menjalani rutinitas itu seperti air yang mengalir, tenang dan teratur. Namun, kehidupan yang terlihat rapi itu perlahan menyimpan sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun. Semua bermula ketika ia beranjak dewasa dan memasuki masa kuliah. Dunia kampus membuka cakrawala baru. Ia bertemu banyak orang dengan latar belakang berbeda. Diskusi-diskusi tentang kehidupan, tentang makna keberadaan manusia, tentang tujuan hidup, menjadi makanan sehari-hari di sela waktu belajar. Suatu malam, setelah pulang dari kegiatan kampus, ia duduk sendirian di kamar. Lampu meja menyala redup. Buku-buku kuliah tergeletak terbuka, tetapi pikirannya melayang jauh. Ada pertanyaan yang berulang kali muncul di benaknya. Mengapa ia masih merasa kosong? Ia tidak kekurangan kasih sayang. Ia tidak kekurangan perhatian. Bahkan secara materi, keluarganya hidup cukup. Namun ada bagian dalam dirinya yang terasa hampa, seolah ada ruang luas yang belum terisi. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia semakin rajin berdoa. Ia semakin aktif mengikuti kegiatan gereja. Ia berharap kekosongan itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi setiap kali ia sendirian, terutama di malam hari, pertanyaan-pertanyaan itu kembali datang. Apakah aku sudah benar-benar mengenal Tuhan? Atau hanya menjalani kebiasaan? Pertanyaan itu membuatnya takut. Ia merasa bersalah karena mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap mutlak. Ia takut dianggap kurang iman, bahkan oleh dirinya sendiri. Di ruang makan suatu malam, ayahnya berbicara tentang masa depan, tentang karir, tentang pernikahan, tentang bagaimana ia harus menjadi pribadi yang berhasil dan tetap setia dalam iman. Ibunya tersenyum penuh harapan. Mereka membayangkan masa depan yang terang untuk anak mereka. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Di luar, ia tampak yakin. Di dalam, ia bergulat dengan suara-suara yang tak terdengar oleh siapapun. Hari-harinya tetap berjalan normal. Ia tetap bangun pagi,
membantu ibunya, berangkat kuliah, dan pulang dengan cerita-cerita ringan agar orang tuanya tidak khawatir. Ia tetap menjadi anak yang patuh. Namun di sela-sela aktivitas itu, ia mulai lebih sering merenung. Kadang ia berdiri di balkon rumah saat senja turun. Langit Semarang yang perlahan berubah warna membuatnya diam lama. Ia merasa kecil di hadapan luasnya semesta. Ia bertanya dalam hati, "Tuhan, di mana Engkau sebenarnya? Mengapa aku merasa jauh? Padahal aku selalu menyebut namamu." Perasaan itu bukan kemarahan, bukan juga pemberontakan. Lebih seperti kerinduan yang belum menemukan arah. Suatu hari di kampus, ia mengikuti diskusi kelompok tentang makna spiritualitas. Ada berbagai pandangan yang disampaikan. Ia tidak banyak berbicara, tetapi mendengarkan dengan saksama. Ada satu kalimat dari seorang teman yang terngiang lama di kepalanya, bahwa setiap manusia harus menemukan Tuhan dengan kesadaran, bukan sekadar warisan. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam batinnya. Sepulang dari kampus, ia berjalan kaki lebih lama dari biasanya. Ia membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Ia memikirkan perjalanan hidupnya selama ini. Apakah ia beriman karena benar-benar yakin? Atau karena ia dilahirkan dalam keluarga tertentu? Malam itu, ia kembali berdoa bersama keluarga. Suaranya terdengar sama seperti biasanya. Namun di dalam hati, doanya berbeda. Ia tidak lagi hanya mengucapkan kalimat yang dihafal. Ia berbicara dalam hati dengan jujur, memohon agar diberi petunjuk jika memang ada sesuatu yang belum ia pahami. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu tidak hilang. Justru semakin jelas terasa. Ia mulai membaca lebih banyak, bukan untuk menentang apa yang ia yakini, tetapi untuk memahami lebih dalam. Ia ingin menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tetap mencintai keluarganya. Ia tetap menghormati orang tuanya sepenuh hati. Ia tidak pernah berniat melukai mereka. Justru itulah yang membuat pergulatan batinnya semakin berat. Ia tahu, jika suatu hari pencariannya membawanya pada sesuatu yang berbeda, konsekuensinya tidak akan ringan. Namun saat itu, semua masih berupa pertanyaan. Belum ada keputusan. Belum ada pengakuan. Hanya seorang pemuda yang diam-diam mencari makna. Di ruang tamu rumah itu, foto keluarga terpajang rapi di dinding. Senyum mereka dalam bingkai tampak bahagia dan utuh. Setiap kali memandang foto itu, hatinya terasa hangat sekaligus perih. Ia tidak ingin kehilangan kehangatan itu. Tetapi ia juga tidak ingin membohongi suara hatinya sendiri. Suatu malam, saat semua sudah tertidur, ia duduk di tepi ranjangnya. Lampu kamar dimatikan. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat," bisiknya pelan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena kesedihan yang jelas, melainkan karena kerinduan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti anak kecil yang tersesat di tengah keramaian, mencari tangan yang bisa menggenggamnya dengan pasti. Babak pertama kehidupannya adalah tentang keluarga yang penuh cinta dan iman yang tertanam sejak kecil. Ia dibesarkan dengan nilai-nilai yang kuat, dengan disiplin dan harapan besar. Ia tidak pernah menjadi anak yang bermasalah. Namun di balik semua itu, tumbuh benih pertanyaan yang tak bisa lagi ia abaikan. Benih itu masih kecil, tetapi cukup kuat untuk membuatnya terjaga di malam hari. Ia belum tahu kemana pertanyaan itu akan membawanya. Ia belum tahu bahwa perjalanan batinnya kelak akan mengguncang seluruh hidupnya. Saat itu, ia hanya seorang pemuda di Semarang yang sedang mencari Tuhan dengan cara yang lebih jujur. Dan di balik rumah yang hangat itu, sebuah perjalanan besar sedang dimulai. Perjalanan sunyi yang kelak akan menguji cinta, iman, dan keberanian hatinya. Hari-hari di kampus mulai terasa berbeda baginya. Jika dulu ia datang sekadar untuk belajar, mengikuti kelas, lalu pulang tanpa banyak memikirkan hal lain, kini setiap langkahnya seakan membawa pertanyaan baru. Dunia yang sebelumnya terasa sederhana perlahan menjadi ruang luas yang memancing rasa ingin tahu. Ia masih menjadi pribadi yang sama, pendiam, sopan,
dan tidak suka menonjolkan diri. Namun di balik ketenangan wajahnya, pikirannya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Semua bermula dari sebuah diskusi ringan setelah kelas. Saat itu beberapa mahasiswa berkumpul di bawah pohon besar di halaman kampus. Mereka membicarakan tugas kuliah yang cukup berat. Lalu entah bagaimana percakapan bergeser pada topik kehidupan dan keyakinan. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seorang teman muslim bercerita tentang makna doa dalam hidupnya. Bukan dengan nada menggurui, bukan pula untuk berdebat. Ia hanya berbagi pengalaman tentang bagaimana ia merasa dekat dengan Tuhan ketika bersujud, ketika berbicara dalam doa yang sederhana namun tulus. Yang membuatnya tertegun bukan isi ceritanya saja, melainkan cara penyampaiannya. Tenang, tidak memaksa, dan tidak menghakimi. Ia bertanya pelan, hampir ragu. Apa yang membuatmu yakin bahwa Tuhan mendengar setiap doa? Temannya tersenyum. Karena aku merasa Dia dekat. Bukan hanya di gereja atau tempat ibadah, tapi di mana saja, bahkan saat aku sendirian. Jawaban itu sederhana, tetapi entah mengapa, kalimat itu menggema lama di hatinya. Malam itu, ia kembali memikirkan percakapan tersebut. Ia membandingkannya dengan pengalaman spiritualnya sendiri. Ia terbiasa berdoa dalam bentuk yang telah diajarkan sejak kecil. Ia hafal kata-katanya, hafal urutannya. Namun ia bertanya dalam hati, kapan terakhir kali ia benar-benar merasa Tuhan begitu dekat? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering terlibat dalam diskusi bersama teman-teman muslimnya. Tidak pernah ada ajakan untuk berpindah keyakinan. Tidak ada tekanan. Mereka hanya berbicara tentang nilai hidup, tentang kesabaran, tentang ketulusan beribadah. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengusik. Ia merasa nyaman berbicara tentang Tuhan dengan mereka. Ia mulai bertanya tentang konsep ketuhanan, tentang mengapa dalam Islam Tuhan digambarkan begitu esa dan tanpa perantara. Ia bertanya tentang makna sujud, tentang mengapa sholat dilakukan 5 kali sehari. Setiap pertanyaan dijawab dengan sabar. Jika ada yang tidak mereka ketahui, mereka mengakuinya tanpa malu. Tidak ada kesan merasa paling benar. Suatu sore, ketika ia duduk sendirian di perpustakaan kampus, matanya tertuju pada rak buku agama. Ia berdiri cukup lama di depan rak itu. Tangannya ragu-ragu menyentuh salah satu buku tentang Islam. Jantungnya berdegup lebih cepat, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang yang memperhatikannya. Lalu dengan gerakan cepat, ia mengambil buku itu dan membawanya ke meja baca. Tangannya sedikit gemetar saat membuka halaman pertama. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Ia hanya tahu bahwa ia ingin memahami, bukan menolak tanpa tahu. Sejak hari itu, malam-malamnya berubah. Setelah keluarganya tertidur, ia duduk di meja belajar dengan buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan. Ia membaca perlahan, mencatat hal-hal yang membuatnya tertegun. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Tuhan dengan bahasa yang sederhana namun tegas. Ada penjelasan tentang hubungan langsung antara manusia dan penciptanya tanpa perantara manusia lain. Ada konsep tentang doa yang bisa dipanjatkan kapan saja, di mana saja. Ia tidak langsung menerima semuanya. Ia mempertanyakan banyak hal. Ia membandingkan dengan ajaran yang telah ia pelajari sejak kecil. Ia mencoba bersikap adil, tidak terburu-buru. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa seperti menemukan potongan puzzle yang hilang. Di sisi lain, rasa bersalah mulai tumbuh. Setiap kali ia melihat ayahnya membaca Alkitab di ruang tamu, hatinya teriris. Setiap kali ibunya mengajaknya berdoa bersama, ia merasa seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Ia belum mengambil keputusan apapun. Ia belum mengubah apapun dalam hidupnya. Tetapi ia tahu, pencariannya ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu biasa. Suatu malam, setelah doa keluarga selesai, ayahnya menepuk bahunya dengan bangga. "Kamu akan jadi pria yang kuat dalam iman," kata ayahnya. Kalimat itu membuatnya terdiam lama di kamar.
Air mata menggenang tanpa ia sadari. Ia merasa seperti anak yang berbohong, padahal ia hanya sedang mencari kebenaran. Apa aku sedang mengkhianati mereka? Bisiknya pada diri sendiri. Pertanyaan itu menghantuinya. Di kampus, ia mulai memperhatikan kebiasaan teman-teman muslimnya saat waktu sholat tiba. Mereka berdiri, mencari tempat yang bersih, lalu menunaikan ibadah dengan tenang. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut. Gerakan mereka sederhana namun penuh kesungguhan. Ia pernah berdiri agak jauh, hanya mengamati. Ada sesuatu dalam sujud itu yang menyentuh hatinya. Sebuah kepasrahan total yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia menutup pintu kamar, mematikan lampu, dan duduk di lantai. Ia tidak tahu tata cara sholat sepenuhnya. Ia hanya mencoba menundukkan kepala dan berbicara kepada Tuhan dengan kata-katanya sendiri. Ia tidak menyebut ritual tertentu. Ia hanya berkata, "Jika engkau memang ada di jalan yang sedang kutelusuri ini, tuntun aku. Jangan biarkan aku tersesat." Air mata kembali jatuh. Ada ketenangan yang aneh, sekaligus ketakutan yang dalam. Hari-hari berlalu, dan pergulatan batinnya semakin kuat. Di satu sisi, ia tidak ingin menyakiti keluarganya. Ia mencintai mereka dengan sepenuh hati. Ia tahu betapa besar harapan mereka terhadapnya. Di sisi lain, ia tidak bisa membohongi suara hatinya yang semakin jelas. Ia mulai menyadari bahwa pencarian iman bukanlah perjalanan yang nyaman. Ia harus siap kehilangan sesuatu jika ingin menemukan sesuatu yang lain. Namun ia belum siap kehilangan siapapun. Suatu sore, ia duduk bersama seorang teman muslim yang lebih dewasa dalam pemahaman agama. Ia menceritakan kegelisahannya, rasa bersalahnya, dan ketakutannya. Temannya hanya mendengarkan tanpa menyela. "Aku tidak ingin membenci keyakinanku yang dulu," katanya pelan. "Aku hanya ingin menemukan yang paling benar." Temannya menjawab lembut, "Mencari kebenaran bukan berarti membenci masa lalu. Itu berarti kamu jujur pada hatimu." Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan langkah pelan. Ia memandang rumahnya dari luar sebelum masuk. Rumah itu penuh kenangan, penuh doa, penuh kasih sayang. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, hidupnya tidak akan pernah sama. Namun untuk saat ini, ia masih berada di tengah perjalanan. Ia masih seorang anak yang mencoba setia kepada orang tua sekaligus setia kepada suara hatinya sendiri. Konflik itu membuatnya semakin matang. Ia belajar bahwa iman bukan sekadar warisan, melainkan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Ia belajar bahwa keberanian terbesar bukanlah melawan orang lain, tetapi menghadapi diri sendiri. Bab ini adalah tentang seorang pemuda yang berdiri di persimpangan, belum melangkah, tetapi sudah melihat dua jalan di hadapannya. Dan di tengah malam-malam sunyi di Semarang, di antara tumpukan buku dan air mata yang tak terdengar, ia terus berdoa dengan tulus. "Tunjukkan aku jalan yang paling engkau ridai, walau aku harus melewati badai untuk mencapainya." Pergulatan itu akhirnya mencapai puncaknya pada suatu malam yang sunyi. Semarang diguyur hujan sejak sore. Rintiknya turun perlahan, membasahi jalanan dan atap rumah dengan suara yang menenangkan sekaligus menggetarkan hati. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela kamarnya yang berembun. Di dalam dadanya, badai yang jauh lebih besar sedang berlangsung. Sudah berbulan-bulan ia membaca, berdiskusi, dan merenung. Sudah tak terhitung malam yang ia habiskan dengan air mata dan doa yang lirih. Ia tidak lagi sekadar penasaran. Ia tidak lagi sekadar tertarik. Kini, ia berdiri di ambang keputusan. Di atas meja belajarnya tergeletak beberapa buku yang selama ini ia baca diam-diam. Di ponselnya tersimpan catatan-catatan kecil tentang ayat-ayat yang menyentuh hatinya. Semua itu menjadi saksi perjalanan batinnya. Namun malam itu berbeda. Hatinya terasa begitu jelas. Tidak ada lagi keraguan yang menggantung seperti sebelumnya. Tidak ada lagi pertanyaan yang mengaburkan pandangan. Yang ada hanya satu rasa,
keyakinan yang tenang, namun dalam. Ia teringat setiap kegelisahan yang pernah ia rasakan. Rasa kosong yang dulu menghantui kini perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan seolah ada cahaya lembut yang menyinari ruang gelap dalam jiwanya. Ia berdiri perlahan, mengambil jaket tipis, lalu keluar rumah dengan hati-hati. Ayah dan ibunya sudah tertidur. Lampu ruang tamu dimatikan. Hanya suara hujan yang menyertai langkahnya. Ia berjalan menyusuri jalanan yang basah. Tidak jauh dari rumahnya, ada sebuah masjid kecil yang pernah ia perhatikan dari kejauhan. Ia belum pernah masuk ke dalamnya. Hanya berdiri di luar, memandangi bangunan itu dengan rasa ingin tahu yang bercampur takut. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia melangkah masuk. Masjid itu sederhana. Lampunya tidak terlalu terang. Beberapa orang masih terlihat duduk, mungkin sedang membaca atau berzikir. Aroma karpet dan udara lembab bercampur menjadi satu. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang belum pernah ia kenal. Namun anehnya tidak merasa ditolak. Seorang pria parubaya menghampirinya dengan senyum hangat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. Ia menelan ludah. Suaranya hampir tidak terdengar saat menjawab. "Saya ingin belajar. Saya ingin masuk Islam." Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa hiasan. Pria itu menatapnya beberapa detik. Bukan dengan kaget, melainkan dengan penuh perhatian. "Sudah yakin?" tanyanya pelan. Ia mengangguk. Air mata mulai menggenang sebelum sempat ia tahan. "Saya sudah lama mencari. Saya ingin memilih ini dengan kesadaran." Pria itu mengajaknya duduk. Tidak ada keramaian. Tidak ada upacara besar. Hanya mereka berdua, hujan yang masih turun, dan suasana yang terasa sakral. Dengan suara yang bergetar, ia mengikuti kalimat syahadat yang dibimbingkan kepadanya. Setiap kata terasa berat sekaligus ringan. Berat karena ia tahu maknanya. Ringan karena hatinya seperti melepaskan beban yang lama ia pikul. Saat kalimat itu selesai terucap, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Bukan air mata penyesalan. Bukan pula air mata ketakutan. Itu adalah air mata kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang begitu utuh. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah lama tersesat. Seperti dahaga panjang yang akhirnya terobati. Dadanya terasa lapang. Pikirannya jernih. Ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang terjadi di dalam dirinya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi kosong. Malam itu menjadi titik balik hidupnya. Namun di balik ketenangan itu, bayang-bayang konsekuensi mulai muncul perlahan. Saat ia berjalan pulang, hujan sudah mereda. Jalanan sepi. Lampu-lampu rumah redup. Ia menatap rumahnya dari kejauhan. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung dan penuh cinta. Hatinya bergetar. Apa yang akan terjadi jika mereka tahu? Pikirnya. Ia tahu keluarganya. Ia tahu betapa kuat iman yang mereka pegang. Ia tahu betapa besar harapan mereka agar ia tetap berada dalam keyakinan yang sama. Ia membayangkan wajah ayahnya, tatapan kecewa yang mungkin akan muncul. Ia membayangkan ibunya menangis. Langkahnya terasa berat saat membuka pintu rumah perlahan agar tidak menimbulkan suara. Di kamar, ia duduk kembali di tepi ranjang. Kali ini bukan dengan kebingungan, melainkan dengan kesadaran penuh bahwa hidupnya telah berubah. Ia memejamkan mata dan mencoba mengingat kembali kalimat yang baru saja ia ucapkan. Ada getaran haru setiap kali ia mengulangnya dalam hati. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan menyelinap. Ia sadar, menjadi muslim bukan hanya tentang keyakinan pribadi. Ini tentang identitas, tentang keberanian, tentang kemungkinan kehilangan. Ia tidak ingin menyakiti orang tuanya. Ia mencintai mereka lebih dari apapun. Ia tidak pernah membenci masa kecilnya, tidak pernah membenci ajaran yang membesarkannya. Semua itu adalah bagian dari hidupnya.
Namun ia juga tidak bisa kembali pada kebingungan yang dulu menghantuinya. Keesokan harinya, ia menjalani rutinitas seperti biasa. Sarapan bersama keluarga, mendengar ayahnya berbicara tentang pekerjaan, membantu ibunya membereskan meja. Semua tampak normal. Tetapi di dalam dirinya, ada rahasia besar yang kini ia simpan. Saat ibunya mengajaknya berdoa seperti biasa, hatinya terasa campur aduk. Ia tetap duduk bersama mereka, tetap menghormati, tetap diam dengan sopan. Namun di dalam hati, ia kini memiliki cara sendiri untuk berbicara kepada Tuhan. Ia merasa seperti hidup di dua dunia sekaligus. Di kampus, ia mulai belajar lebih serius tentang tata cara sholat. Ia meminta diajarkan dengan pelan-pelan. Setiap gerakan terasa baru, setiap bacaan terasa asing namun indah. Ketika untuk pertama kalinya ia benar-benar bersujud dengan kesadaran penuh sebagai seorang muslim, air matanya kembali jatuh. Sujud itu berbeda. Ada rasa kecil di hadapan Tuhan yang justru membuatnya merasa begitu dekat. Namun setiap kebahagiaan itu selalu diiringi bayangan wajah orang tuanya. Ia sering terbangun di malam hari, memikirkan masa depan. Ia tahu rahasia ini tidak bisa selamanya disembunyikan. Suatu hari, kebenaran akan terungkap. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia cukup kuat jika harus menghadapi kemarahan? Apakah ia siap jika harus kehilangan kenyamanan rumah? Jawaban itu belum sepenuhnya ia miliki. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia tidak menyesal. Momen syahadat itu telah mengubah cara ia memandang hidup. Ia merasa lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan dalam keheningan. Ia mulai memahami bahwa iman sejati bukanlah sesuatu yang mudah. Iman adalah keberanian untuk memilih, bahkan ketika pilihan itu berisiko. Di kamar kecilnya, di antara dinding yang selama ini menjadi saksi masa kecilnya, ia berbisik pelan setiap malam, "Kuatkan aku, lindungi keluargaku, lembutkan hati mereka suatu hari nanti." Ramadan itu datang tanpa suara, tetapi mengguncang seluruh hidupnya. Sejak mengucapkan syahadat beberapa waktu lalu, ia menjalani hari-hari dengan hati yang berbeda. Ada ketenangan yang terus ia rasakan, tetapi juga kecemasan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu, bulan suci yang selama ini hanya ia lihat dari luar kini akan ia jalani sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ramadan pertamanya sebagai seorang muslim. Tidak ada pengumuman. Tidak ada persiapan terbuka. Tidak ada keluarga yang mengingatkan waktu sahur atau berbuka. Semua ia jalani sendiri, dalam sunyi, dalam rahasia. Malam pertama menjelang Ramadan, ia hampir tidak bisa tidur. Jam dinding terasa berdetak lebih keras dari biasanya. Ia memasang alarm di ponselnya dengan suara paling pelan. Ia takut suara itu terdengar hingga ke kamar orang tuanya. Ketika alarm bergetar pukul 3 dini hari, ia langsung terbangun. Dadanya berdebar. Ia mematikan alarm dengan cepat dan duduk beberapa saat di tepi ranjang, memastikan suasana rumah masih hening. Ia membuka pintu kamar perlahan. Langkahnya hati-hati, hampir tanpa suara. Dapur gelap, hanya diterangi cahaya lampu kecil dari luar rumah. Ia tidak bisa menyalakan lampu terang, karena takut membangunkan orang tua. Ia membuka kulkas dengan pelan, mengambil air putih dan sepotong roti yang tersisa dari makan malam. Sahur pertamanya begitu sederhana. Ia duduk di kursi dapur, makan perlahan, sambil menahan haru yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Tak pernah ia membayangkan sahur pertamanya akan seperti ini, sendiri, dalam sunyi, tanpa ada yang tahu. Namun justru disitulah ia merasakan sesuatu yang begitu dalam. Ia merasa seperti sedang berbicara langsung kepada Tuhan tanpa perantara siapapun. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat. Hanya dirinya dan niat yang ia tanamkan dalam hati. Setelah selesai makan, ia kembali ke kamar. Ia mengunci pintu, lalu mencoba menunaikan sholat subuh. Gerakan-gerakannya masih belum sempurna. Bacaan-bacaannya belum lancar. Tetapi setiap sujud terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan.
Air matanya jatuh lagi. "Terima kasih sudah mengizinkanku merasakan ini," bisiknya pelan. Hari pertama puasa menjadi ujian yang nyata. Di meja makan pagi, ibunya menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia duduk bersama keluarga, berusaha bersikap normal. "Tidak sarapan?" tanya ibunya heran ketika ia hanya meminum sedikit air. "Lagi tidak terlalu lapar," jawabnya pelan, menunduk agar tatapannya tidak mencurigakan. Ia bisa merasakan tatapan ayahnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tetapi pagi itu berlalu tanpa pertanyaan lebih lanjut. Di kampus, ia merasa lebih ringan. Ia tidak perlu berpura-pura. Ia melihat teman-teman muslimnya berpuasa dengan wajah cerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari sesuatu. Namun ketika kembali ke rumah menjelang sore, rasa cemas itu datang lagi. Menjelang waktu berbuka, perutnya mulai terasa perih. Tenggorokannya kering. Tetapi yang lebih menyiksa adalah ketegangan batin. Ia harus menunggu momen yang tepat untuk berbuka tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia mengunci diri di kamar beberapa menit sebelum maghrib. Di dalam, ia menatap jam di ponsel, menunggu waktu yang ia ketahui dari aplikasi yang ia unduh diam-diam. Saat waktu berbuka tiba, ia meminum air yang sudah ia siapkan di botol kecil yang disembunyikan di lemari. Air itu terasa lebih manis dari apapun yang pernah ia minum. Namun setelah itu, ia tetap harus turun ke ruang makan dan makan malam bersama keluarga, berpura-pura seolah baru mulai makan seperti biasa. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Bangun sahur dalam diam. Berpuasa tanpa diketahui. Sholat di kamar dengan pintu terkunci. Berbuka dengan cara yang hati-hati. Rasa lapar dan haus memang ada, tetapi tidak pernah terasa seberat ketakutan bahwa rahasianya akan terbongkar. Suatu siang, ibunya mengetuk pintu kamar saat ia sedang sholat zuhur. Ia terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. "Sedang apa?" tanya ibunya dari luar. Ia buru-buru menyelesaikan gerakan terakhir dan menjawab dengan suara setenang mungkin. "Belajar, Bu." Jantungnya berdegup sangat kencang. Tangannya berkeringat. Setelah langkah ibunya menjauh, ia terduduk lemas di lantai. Ia sadar, ia tidak mungkin selamanya menyembunyikan ini. Namun setiap kali ia sujud, ia merasa dikuatkan kembali. Ada ketenangan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa lebih sabar, lebih lembut dalam berbicara. Bahkan ketika ayahnya berbicara dengan nada keras tentang hal-hal kecil, ia tidak lagi mudah tersinggung. Ramadan itu mengajarkannya pengendalian diri, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menahan emosi, menahan ketakutan, dan menahan keinginan untuk berteriak tentang kebenaran yang ia simpan. Suatu malam, ia berdiri di dekat jendela kamar, mendengar suara tarawih dari masjid kecil yang dulu menjadi tempat ia bersyahadat. Suara imam yang membaca ayat-ayat suci terdengar lembut terbawa angin malam. Ia ingin sekali pergi ke sana, berdiri bersama jamaah, merasakan kebersamaan yang hangat. Namun ia belum berani. Ia hanya bisa sholat sendiri di kamar, dengan suara pelan agar tidak terdengar. Setiap kali ia rukuk dan sujud, ia membayangkan dirinya berdiri bersama orang-orang lain yang juga mencari ridha Tuhan. Air matanya sering jatuh tanpa suara. Di satu sisi, ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan. Ramadan membuatnya merasa hidup. Setiap detik ibadah terasa berharga. Setiap doa terasa lebih dalam. Di sisi lain, ia merasa seperti hidup dalam bayangan, menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang paling ia cintai. Suatu sore, saat ia menolak camilan yang disodorkan ibunya, ibunya mulai terlihat curiga. "Kamu akhir-akhir ini sering tidak makan siang. Kamu sakit?" tanyanya penuh perhatian. Pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia ingin sekali berkata jujur. Ia ingin memeluk ibunya dan menjelaskan semuanya. Tetapi ia belum siap menghadapi reaksi yang mungkin datang. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya pelan. Malam itu, setelah semua tertidur, ia sujud lebih lama dari biasanya. Ia memohon kekuatan.
Ia memohon agar diberi waktu yang tepat untuk berbicara. Ia memohon agar keluarganya suatu hari bisa memahami. Ramadan pertamanya bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang keberanian yang sedang tumbuh perlahan. Ia belajar bahwa iman kadang harus dijaga dalam sunyi, bahwa tidak semua perjuangan terlihat oleh orang lain, bahwa kesetiaan kepada Tuhan kadang berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Dan di setiap sahur yang sunyi, di setiap tegukan air saat berbuka yang ia lakukan diam-diam, ia merasakan satu hal yang semakin jelas. Ia mungkin sendirian dalam rahasia ini, tetapi ia tidak pernah merasa sendirian di hadapan Tuhan. Ramadan itu menjadi saksi bahwa cintanya kepada Sang Pencipta telah menemukan bentuknya, meski harus tersembunyi di balik pintu kamar yang terkunci. Ramadan telah berjalan lebih dari 2 pekan ketika ketegangan di rumah itu akhirnya mencapai batasnya. Selama hari-hari sebelumnya, ia merasa langkahnya semakin diawasi. Tatapan ibunya lebih lama dari biasanya setiap kali ia menolak makan siang. Ayahnya beberapa kali memperhatikan jam dinding ketika ia memilih tetap berada di kamar menjelang maghrib. Suasana rumah yang dulu hangat perlahan berubah menjadi penuh tanda tanya. Ia tahu, rahasianya tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Hari itu, matahari Semarang terasa lebih terik dari biasanya. Ia duduk di ruang makan bersama ibunya yang baru saja menyiapkan makan siang. Aroma masakan memenuhi ruangan, biasanya membuatnya berselera. Namun kali ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia hanya duduk tanpa menyentuh makanan. Ibunya memperhatikannya. "Kamu lagi diet?" tanya ibunya setengah bercanda, mencoba mencairkan suasana. Ia menggeleng pelan. "Tidak, Bu." "Lalu kenapa hampir setiap hari kamu tidak makan siang? Kamu juga jarang sarapan akhir-akhir ini." Pertanyaan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ini sudah menjadi kecurigaan. "Aku tidak terlalu lapar," jawabnya. Suara tetap tenang meski dalam hati ia gemetar. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap anaknya lebih dalam, seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah yang selama ini ia kenal. Sore harinya, ayahnya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya serius. Ia memanggilnya ke ruang tamu. "Duduk," kata ayahnya singkat. Nada suara itu membuat udara terasa berat. Ibunya duduk di samping ayahnya. Wajahnya tampak cemas. "Ada yang ingin kami tanyakan," lanjut ayahnya. "Kamu akhir-akhir ini berubah. Tidak makan siang, bangun tengah malam, sering mengunci kamar. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dadanya terasa sesak. Ia tahu momen ini akan datang. Tetapi ketika benar-benar tiba, ia tetap merasa belum siap. Ia terdiam beberapa detik. Hening menyelimuti ruangan. Ayahnya kembali berbicara, kali ini dengan suara lebih tegas. "Jawab jujur. Kamu sedang ikut ajaran apa?" Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadanya. Ia menunduk. Tangannya saling menggenggam kuat. Ia tahu, satu kalimat darinya akan mengubah segalanya. "Ayah, Ibu," suaranya bergetar. "Aku tidak bermaksud menyakiti kalian." Ibunya mulai terlihat panik. "Maksud kamu apa?" Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku sudah masuk Islam." Kalimat itu akhirnya keluar. Waktu seakan berhenti. Ibunya menutup mulut dengan tangan. Matanya membesar tak percaya. "Apa?" Suaranya pecah. Ayahnya berdiri mendadak. Kursi bergeser keras. "Kamu bercanda?" tanyanya dengan suara meninggi. Ia menggeleng pelan. "Tidak, Yah." "Sejak kapan?" bentak ayahnya. "Beberapa waktu lalu." Ruangan itu seperti kehilangan udara. Ketegangan menekan setiap sudutnya. "Jadi selama ini kamu berbohong?" Suara ayahnya bergetar. Bukan hanya karena marah, tetapi juga karena kecewa. Ia segera mengangkat wajahnya. Air mata sudah mengalir. "Aku tidak ingin berbohong. Aku hanya belum tahu bagaimana cara mengatakan semuanya."
Ibunya mulai menangis. Kami membesarkan kamu dalam iman. Kami ajarkan kamu sejak kecil. Kenapa kamu tega melakukan ini? Tangisan itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Ia mendekat, ingin menggenggam tangan ibunya, tetapi ibunya menarik tangannya menjauh. Aku tidak membenci keyakinan kita dulu, katanya cepat. Suaranya penuh tekanan emosi. Aku tidak pernah membenci keluarga. Ini bukan tentang kebencian. Ini tentang pencarianku. Tentang hatiku. Ayahnya menatapnya dengan tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Campuran amarah dan luka. Jadi semua yang kami ajarkan sia-sia? Tanya ayahnya. Tidak. Yah. Tidak pernah sia-sia. Semua itu membuatku menjadi pribadi seperti sekarang. Justru karena kalian mengajarkanku untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku berani mencari dengan jujur. Jawaban itu tidak menenangkan keadaan. Justru membuat ayahnya semakin tersinggung. Kamu pikir kamu lebih tahu dari kami? Kamu pikir kamu menemukan kebenaran yang lebih baik? Ia menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku hanya mengikuti apa yang membuatku merasa dekat dengan Tuhan. Ibunya terisak. Apa yang kurang di rumah ini? Apa yang kurang dari iman kita? Pertanyaan itu membuat hatinya hancur. Tidak ada yang kurang, jawabnya lirih. Aku hanya merasa kosong. Dan aku mencoba mengisinya. Aku sudah berdoa lama sebelum mengambil keputusan ini. Tangisan ibunya semakin keras. Ayahnya berjalan mondar-mandir dengan napas berat. Kamu sadar apa artinya ini? Tanya ayahnya tajam. Kamu mempermalukan keluarga. Kata, mempermalukan, itu menancap dalam. Aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun, jawabnya dengan suara serak. Aku tetap anak kalian. Aku tetap menghormati ayah dan ibu. Tapi kamu meninggalkan iman keluarga, bentak ayahnya. Ia menunduk lagi. Air mata jatuh ke lantai. Iman bukan warisan yang bisa dipaksakan. Yah, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Aku harus mempertanggungjawabkannya sendiri di hadapan Tuhan. Ruangan kembali hening. Tetapi hening yang penuh bara. Ibunya memandangnya dengan mata sembab. Kamu berubah. Kamu bukan anak yang kami kenal. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada apapun. Aku masih anak ibu, jawabnya dengan suara gemetar. Aku masih orang yang sama. Aku masih mencintai keluarga ini. Namun suasana sudah terlanjur berubah. Malam itu, tidak ada makan malam bersama. Tidak ada doa keluarga seperti biasa. Masing-masing masuk ke kamar dengan hati yang retak. Di kamarnya, ia terduduk lemas. Suara tangisan ibunya masih terdengar samar dari kamar sebelah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu keputusan ini akan berat. Tetapi mendengar tangisan ibunya membuatnya hampir goyah. Apakah aku egois? Pikirnya. Namun setiap kali ia mencoba membayangkan kembali ke keyakinan lamanya hanya demi menenangkan suasana, hatinya menolak. Ia tahu ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri lagi. Ia sujud malam itu dengan air mata yang lebih deras dari sebelumnya. Ya Allah, lembutkan hati mereka. Jangan jadikan ini kebencian. Aku tidak ingin kehilangan mereka, doanya lirih. Sejak malam pengakuan itu, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi ruang yang asing. Tidak ada lagi percakapan ringan di meja makan. Tidak ada lagi doa bersama di ruang tengah. Yang tersisa hanya diam panjang dan tatapan yang sulit ia artikan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ayahnya mulai bersikap dingin. Jika sebelumnya masih ada nada marah yang meledak-ledak, kini yang muncul justru ketegasan yang menusuk. Setiap kali berpapasan, hanya ada tatapan singkat tanpa senyum. Ibunya lebih banyak mengurung diri di kamar. Kadang ia mendengar suara isakan yang ditahan. Ia ingin memeluk ibunya. Ia ingin meminta maaf karena telah melukai hati mereka. Tetapi setiap kali ia mencoba mendekat, jarak itu terasa semakin lebar. Suatu sore,
Ayahnya memanggilnya kembali ke ruang tamu. Kali ini tidak ada nada bertanya. Hanya ada keputusan yang sudah disiapkan. Kami sudah pikirkan baik-baik, kata ayahnya dengan suara berat. Ini tidak bisa dibiarkan. Ia duduk tegak, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. Kamu masih bisa kembali, lanjut ayahnya. Kami anggap semua ini hanya kesalahan sementara. Kamu tinggalkan semua itu, kembali seperti dulu, dan kita tidak akan membahasnya lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Ibunya menatapnya dengan mata sembab. Nak, tolonglah, jangan buat keluarga kita hancur. Dadanya terasa seperti diremas. Ia tahu inilah momen yang menentukan. Ia menunduk, menarik napas panjang. Ia tidak ingin melukai mereka. Ia ingin menjadi anak yang membanggakan seperti dulu. Ia ingin semuanya kembali normal. Namun ia juga tahu, kembali berarti membohongi hati yang kini sudah mantap. Ayah, ibu, suaranya pelan namun jelas. Aku tidak melakukan ini karena ikut-ikutan. Aku sudah berpikir lama. Aku sudah berdoa lama. Jadi kamu menolak? Suara ayahnya mulai meninggi. Ia mengangkat wajahnya. Air mata sudah menggenang. Aku tidak bisa kembali hanya karena takut. Iman bukan sesuatu yang bisa dipakai dan dilepas. Ayahnya berdiri, wajahnya memerah. Berarti kamu memilih agama itu daripada keluarga? Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus dadanya. Aku tidak memilih untuk meninggalkan keluarga, jawabnya lirih. Aku hanya memilih untuk jujur pada keyakinanku. Itu artinya kamu memilihnya, bentak ayahnya. Ibunya mulai menangis lagi. Kenapa kamu tega seperti ini? Ia bangkit dari duduknya. Lututnya terasa lemas. Aku tetap anak kalian. Aku tetap mencintai ayah dan ibu. Tapi aku juga harus bertanggung jawab atas imanku. Ayahnya menatapnya tajam. Kalau begitu, kamu tidak bisa tinggal di rumah ini. Kalimat itu membuat dunia seakan berhenti. Ia merasa napasnya tercekat. Ia sudah membayangkan kemungkinan itu, tetapi mendengarnya langsung tetap terasa seperti dihantam badai. Kamu punya waktu sampai malam ini, lanjut ayahnya dingin. Kalau kamu tetap keras kepala, kamu keluar dari rumah ini. Ibunya menutup wajahnya, tidak sanggup melihat. Ia berdiri terpaku beberapa detik. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk mengubah keadaan. Ia tahu keputusan sudah dibuat. Langkahnya terasa berat saat kembali ke kamar. Setiap sudut ruangan itu penuh kenangan. Meja belajar tempat ia menghabiskan malam-malam merenung. Lemari yang menyimpan pakaian sejak SMA. Dinding yang pernah ia tempel foto keluarga. Tangannya gemetar saat membuka tas kecil. Ia memasukkan beberapa pakaian, buku, dan sajadah tipis yang selama ini ia sembunyikan. Tidak banyak yang bisa ia bawa. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bukan pergi karena marah. Ia bukan pergi karena membenci. Ia pergi karena ia tidak diberi pilihan lain. Saat malam turun, ia keluar dari kamar dengan tas di tangan. Ayahnya berdiri di ruang tamu. Wajahnya keras. Ibunya duduk di sofa. Mata merah dan bengkak. Ia mendekat perlahan. Ayah. Ibu, suaranya pecah. Terima kasih sudah membesarkanku. Maaf kalau aku mengecewakan. Ibunya menangis semakin keras, tetapi tidak bangkit untuk memeluknya. Ayahnya hanya berkata singkat, kalau suatu hari kamu sadar, pintu ini mungkin masih terbuka. Tapi tidak selama kamu tetap seperti ini. Kalimat itu menjadi penutup yang menyakitkan. Ia membuka pintu rumah untuk terakhir kalinya malam itu. Udara Semarang terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan sepi. Lampu-lampu rumah tetangga menyala temaram. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Ia berdiri beberapa detik di depan rumah, menatap dinding yang menyimpan seluruh masa kecilnya. Hatinya hancur. Ia ingin berbalik, mengetuk pintu, dan mengatakan bahwa ia berubah pikiran.
Namun ia tahu, itu bukan kebenaran. Dengan langkah pelan, ia berjalan menjauh. Setiap langkah terasa seperti melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Di trotoar yang lengang, ia berhenti sejenak. Ia duduk di bangku kecil dekat taman yang biasa ia lewati. Ia mengeluarkan sajadah tipis dari tasnya. Di bawah langit malam yang sunyi, ia bersujud. Tangisnya pecah dalam sujud itu. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau. Jaga keluargaku. Lembutkan hati mereka. Jangan biarkan kebencian tumbuh. Ia tidak meminta agar jalan ini dipermudah. Ia hanya meminta agar dikuatkan. Setelah beberapa saat, ia berdiri kembali. Matanya sembab, tetapi hatinya perlahan menemukan ketenangan aneh di tengah kehancuran. Ia sadar, pengorbanan terbesar dalam hidupnya baru saja terjadi. Ia kehilangan atap tempat ia dibesarkan. Kehilangan pelukan orang tua. Kehilangan kenyamanan yang selama ini ia anggap pasti. Namun ia tidak kehilangan keyakinan. Malam itu, dengan tas kecil di bahu dan hati yang patah, ia melangkah menuju masa depan yang belum ia ketahui. Ia tidak tahu akan tidur di mana. Ia tidak tahu bagaimana menjalani hari esok. Yang ia tahu hanya satu, ia telah memilih dengan sadar. Puncak konflik itu mengajarkannya arti keberanian yang sebenarnya. Bukan keberanian untuk melawan, tetapi keberanian untuk bertahan. Bukan keberanian untuk membenci, tetapi keberanian untuk tetap mencintai meski disakiti. Ia berjalan di bawah lampu-lampu jalan yang redup, membawa luka sekaligus harapan. Dan meski malam itu gelap, di dalam hatinya ada cahaya kecil yang tetap menyala. Cahaya iman yang membuatnya tetap melangkah, meski harus meninggalkan rumah yang paling ia cintai. Malam ketika ia diusir dari rumah masih membekas jelas dalam ingatannya. Tas kecil yang digenggamnya terasa lebih berat dari seharusnya. Bukan karena isinya, melainkan karena kenangan yang ia tinggalkan di belakang. Pintu rumah yang tertutup keras di belakang punggungnya seperti memutuskan satu fase hidupnya dalam sekejap. Ia berdiri lama di depan pagar, berharap seseorang memanggil namanya. Berharap ibunya berlari keluar dan memeluknya. Berharap ayahnya berubah pikiran. Namun yang terdengar hanya suara angin malam dan detak jantungnya sendiri. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan. Hari-hari pertama adalah hari-hari yang paling berat. Ia menumpang di kamar kos seorang teman kampus yang iba melihat keadaannya. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk satu kasur tipis dan lemari kecil. Ia tidur di lantai beralaskan sajadah dan jaket yang dilipat menjadi bantal. Malam-malamnya terasa panjang. Setiap kali menatap langit-langit kamar, bayangan wajah ayah dan ibunya muncul. Kata-kata keras yang terucap saat pertengkaran terakhir berulang di kepalanya. Hatinya seperti diremas, antara rindu dan luka yang belum sembuh. Namun setiap kali kesedihan hampir menenggelamkannya, ia bangkit mengambil wudhu. Dalam sunyi malam, ia berdiri menghadap kiblat, menumpahkan segala gundah dalam sujudnya. Ya Allah, kuatkan aku, bisiknya lirih. Air mata jatuh di sajadah, bukan lagi karena takut seperti dulu, melainkan karena rasa berserah. Tak lama kemudian, ia merasa tak enak terus menumpang. Ia memutuskan mencari tempat lain. Dengan uang tabungan yang tersisa, ia menyewa kamar kos sederhana di pinggir kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan deras, dan kamar mandinya harus berbagi dengan penghuni lain. Tetapi di sanalah ia belajar berdiri sendiri. Untuk bertahan hidup, ia menerima pekerjaan apapun yang bisa dilakukan. Pagi hari ia membantu di warung makan, mencuci piring dan membersihkan meja. Siang hari ia kuliah dengan mata lelah namun tekad menyala. Malam hari ia menjadi penjaga toko kecil, menahan kantuk demi tambahan upah. Tubuhnya sering terasa remuk. Tangannya kasar karena deterjen dan air sabun. Namun setiap kali menerima upah, sekecil apapun, ia tersenyum. Itu adalah hasil dari perjuangannya sendiri. Ia belajar arti harga diri. Kesepian tetap menjadi musuh terbesarnya.
Saat melihat teman-temannya pulang ke rumah masing-masing saat libur kuliah, hatinya perih. Saat mendengar cerita tentang makan malam keluarga, dadanya terasa kosong. Ponselnya jarang berdering. Tak ada lagi pesan dari ibu yang menanyakan apakah ia sudah makan. Tak ada lagi suara ayah yang mengingatkannya pulang sebelum larut. Ia pernah duduk lama di halte bus, memandangi keluarga kecil yang saling bercanda. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku kehilangan mereka, gumamnya. Namun di saat-saat itulah ia kembali mengingat pilihannya. Ia tidak meninggalkan keluarganya karena benci. Ia memilih jalan yang diakininya benar. Dan setiap pilihan pasti memiliki harga. Ia menghapus air matanya. Aku tidak sendiri, bisiknya pada diri sendiri. Perlahan, ia mulai mengenal komunitas muslim di sekitar kampusnya. Awalnya ia hanya datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Duduk di sudut tanpa banyak bicara. Ia masih canggung, merasa seperti orang asing. Namun suatu hari, seorang perempuan parubaya menyapanya dengan senyum hangat. "Kamu baru ya, Nak?" Ia mengangguk pelan. Perempuan itu memperkenalkan diri dan mengajaknya bergabung dalam kajian kecil setiap pekan. Di sana, ia bertemu orang-orang dengan latar belakang beragam, mahasiswa, pedagang, ibu rumah tangga, yang menyambutnya tanpa pertanyaan menghakimi. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa diterima. Mereka tidak menanyakan masa lalunya dengan nada curiga. Mereka tidak memaksanya bercerita. Mereka hanya mendengarkan ketika ia akhirnya membuka diri. Saat ia menceritakan tentang keluarganya dengan suara bergetar, beberapa dari mereka ikut menitikkan air mata. "Kamu hebat," kata salah seorang di antara mereka. "Tidak semua orang berani mempertahankan keyakinan seperti ini." Kalimat itu menghangatkan hatinya. Di komunitas itu, ia belajar banyak hal, bukan hanya tentang agama, tetapi tentang makna persaudaraan. Ia belajar bahwa iman bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang akhlak dan kesabaran. Saat ia sakit karena kelelahan bekerja, seseorang datang membawakan makanan. Saat ia kekurangan uang untuk membayar biaya kuliah, mereka membantu mencarikan beasiswa. Saat ia merasa lemah dan ingin menyerah, mereka menguatkannya dengan doa dan nasihat. Perlahan, luka di hatinya mulai sembuh. Ia mulai menyadari bahwa kehilangan keluarganya bukan akhir segalanya. Allah menggantinya dengan keluarga baru, yang terikat bukan oleh darah, melainkan oleh iman. Namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika keraguan datang. Saat tubuhnya terlalu lelah dan pikirannya penuh, ia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Ia manusia biasa. Ia rindu pelukan ibunya. Ia rindu suara ayahnya. Suatu malam, setelah bekerja hingga larut, ia duduk di lantai kamarnya yang gelap. Hujan turun deras. Air menetes dari atap bocor ke dalam ember kecil yang ia letakkan di sudut ruangan. Ia menatap sajadahnya lama. "Aku lelah, ya Allah," ucapnya pelan. Namun kemudian ia teringat perjalanan panjangnya. Dari ketakutan menyembunyikan sholat di kamar, hingga keberanian berdiri di hadapan keluarganya dan mengakui keyakinannya. Ia telah melalui begitu banyak hal. Tidak mungkin ia berhenti sekarang. Ia bangkit, mengambil wudhu dengan air dingin, dan berdiri sholat 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan jiwanya. Disitulah ia memahami arti tawakal. Waktu berjalan. Semester demi semester terlewati. Meski harus bekerja keras, nilainya tetap baik. Dosen-dosen mulai memperhatikannya sebagai mahasiswa yang tekun dan disiplin. Suatu hari, ia dipanggil ke ruang dosen. Dengan jantung berdebar, ia masuk dan duduk di kursi depan meja. "Kami melihat kamu mahasiswa yang gigih," kata dosen itu. "Ada program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dengan kondisi ekonomi sulit. Kami ingin merekomendasikan namamu." Matanya membesar. Ia hampir tak percaya. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Ia diterima. Ia menangis selama malam itu,
bukan karena sedih, tetapi karena syukur. Beban biaya kuliahnya terangkat. Ia bisa mengurangi jam kerja dan fokus menyelesaikan studinya. Ia merasa seperti melihat secercah cahaya di ujung lorong panjang yang gelap. Komunitas Muslim tempatnya belajar juga menjadi tempat ia bertumbuh. Kini ia tidak lagi duduk diam di sudut masjid. Ia mulai membantu mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran. Suaranya yang dulu gemetar kini terdengar lebih mantap. Setiap kali melihat anak-anak itu tersenyum dan memanggilnya dengan penuh hormat, hatinya dipenuhi rasa haru. Siapa sangka, seseorang yang dulu takut mengakui imannya kini berdiri membantu orang lain mengenal agama? Ia tersenyum sendiri mengingat perjalanan hidupnya. Luka yang dulu terasa seperti akhir dunia ternyata menjadi awal dari kedewasaan. Pengusiran yang dulu menghancurkan hatinya ternyata membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Meski hubungan dengan keluarganya belum membaik, ia tidak lagi dipenuhi amarah atau kepahitan. Ia mendoakan mereka setiap selesai sholat. Ya Allah, jaga mereka, lembutkan hati mereka. Doanya tulus. Ia percaya, suatu hari nanti, pintu itu akan terbuka kembali. Mungkin tidak sekarang, mungkin butuh waktu lama. Namun ia tidak lagi memaksakan keadaan. Ia belajar bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Kesabaran adalah kekuatan yang tenang. Pada suatu sore, ia duduk di tangga masjid setelah kajian selesai. Angin sepal-sepal menyentuh wajahnya. Langit berwarna jingga keemasan. Ia menghela napas panjang. Hidupnya memang tidak mudah. Ia kehilangan rumah, kenyamanan, dan kehangatan keluarga. Ia merasakan kesepian yang dalam dan perjuangan tanpa henti. Namun ia juga menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Keyakinan yang kokoh, sahabat-sahabat yang tulus, dan versi dirinya yang lebih dewasa dan kuat. Ia tersenyum kecil. Perjalanan ini belum selesai. Masih banyak ujian di depan. Namun kini ia tidak lagi berjalan dengan hati yang hancur. Ia berjalan dengan hati yang ditempa, lebih sabar, lebih tegar, dan lebih yakin. Kesedihan yang dulu hampir menenggelamkannya kini berubah menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Dan di dalam dadanya, harapan itu tumbuh. Pelan, namun pasti. Waktu berjalan tanpa terasa. Musim demi musim berganti, dan tanpa ia sadari, dirinya pun ikut berubah. Bukan hanya wajahnya yang kini tampak lebih dewasa, tetapi juga sorot matanya, lebih tenang, lebih dalam, seolah menyimpan samudra pengalaman yang tak semua orang mampu pahami. Ia bukan lagi sosok yang gemetar saat menyembunyikan sajadah di balik lemari. Ia bukan lagi jiwa yang diliputi ketakutan setiap kali azan berkumandang. Kini ia berdiri dengan keyakinan yang mantap, hati yang lebih luas, dan pikiran yang lebih matang. Namun satu hal tak pernah berubah, rindunya pada keluarga. Setiap malam, setelah menyelesaikan syalatnya, ia selalu menyebut nama ayah dan ibunya dalam doa. Tidak ada lagi amarah yang tersisa. Tidak ada lagi luka yang ia rawat dengan kepahitan. Semua telah berubah menjadi harapan. Ya Allah, jaga mereka. Limpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk mereka. Bisiknya pelan. Ia tak pernah meminta agar mereka segera menerima pilihannya. Ia hanya meminta agar hati mereka dilembutkan, perlahan, dengan cara yang paling indah menurut kehendaknya. Dan setiap kali ia mengangkat tangan untuk berdoa, hatinya terasa ringan. Perjalanan hidup yang keras telah membentuknya menjadi pribadi yang berbeda. Kesulitan tidur di kamar lembab, bekerja tanpa lelah, menahan rindu yang menyiksa, semuanya menempa karakternya. Kini ia dikenal sebagai pribadi yang sabar dan bijak di komunitasnya. Banyak orang yang tak menyangka bahwa di balik ketenangannya, tersimpan kisah perjuangan yang penuh air mata. Awalnya, ia tak pernah berniat menceritakan kisahnya pada banyak orang. Baginya, itu adalah perjalanan pribadi antara dirinya dan Tuhan. Namun suatu hari, seorang teman memintanya berbicara dalam sebuah kajian kecil tentang makna hijrah dan keteguhan iman. Ia sempat ragu. "Apa yang bisa aku bagikan?" tanyanya pelan. "Kisahmu," jawab temannya lembut.
Banyak orang yang butuh mendengar bahwa bertahan itu mungkin. Malam itu, dengan tangan sedikit bergetar, ia berdiri di depan beberapa puluh orang. Ia menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Ia tidak menceritakan dirinya sebagai pahlawan. Ia tidak melebih-lebihkan penderitaannya. Ia hanya bercerita apa adanya, tentang ketakutan menyembunyikan iman, tentang sahur diam-diam, tentang interogasi keluarga, tentang malam ketika ia melangkah pergi dengan tas kecil dan hati yang hancur. Suasana ruangan hening. Beberapa orang terlihat menyeka air mata. "Aku tidak membenci keluargaku," ucapnya pelan namun tegas. "Aku justru mencintai mereka. Dan karena cinta itu, aku tidak pernah berhenti mendoakan mereka." Kalimat itu menggantung di udara, syarat makna. Ia melanjutkan, "Memilih iman bukan berarti memutuskan kasih sayang. Kita tetap wajib menghormati orang tua, tetap berbicara lembut, tetap mendoakan. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk membalas dengan kebencian." Setelah kajian selesai, beberapa orang menghampirinya. Ada yang memeluknya sambil menangis. Ada yang berterima kasih karena merasa dikuatkan. Seorang perempuan muda berkata dengan suara bergetar, "Aku juga sedang berada di posisi yang sulit. Mendengar ceritamu membuatku merasa tidak sendirian." Saat itulah ia menyadari bahwa luka yang dulu hampir menghancurkannya kini menjadi jembatan untuk menguatkan orang lain. Hari-harinya kini dipenuhi aktivitas yang lebih bermakna. Selain menyelesaikan kuliah dengan hasil membanggakan, ia aktif membantu membina para mualaf baru. Ia memahami betul betapa rapuhnya fase awal itu, fase ketika hati penuh keyakinan, tetapi dunia sekitar terasa asing. Ia selalu menekankan satu hal kepada mereka: sabar dan hormat. Jangan pernah balas penolakan dengan kemarahan. Nasihatnya lembut. Hidayah adalah hak Allah. Tugas kita hanya menjaga adab dan doa. Kata-kata itu bukan sekadar teori. Ia telah melewatinya sendiri. Meski begitu, di sudut hatinya, rindu itu tetap ada. Kadang ia membayangkan ibunya sedang memasak di dapur. Kadang ia teringat suara ayahnya yang tegas namun penuh perhatian. Kenangan-kenangan kecil itu datang tanpa permisi. Tetapi kini, setiap kenangan tak lagi menyayat tajam. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Ramadan kembali tiba. Bulan yang dulu menjadi saksi ketakutannya kini datang dengan wajah yang berbeda. Kali ini ia tidak lagi bangun sahur diam-diam dengan jantung berdebar. Ia bangun dengan tenang, bahkan membangunkan teman-teman kosnya untuk makan bersama. Masjid penuh dengan cahaya dan lantunan ayat suci. Ia berdiri di saf tengah, bahunya sejajar dengan orang-orang yang telah menjadi keluarganya dalam iman. Saat imam membaca ayat-ayat tentang kesabaran dan ujian, dadanya bergetar. Ia teringat Ramadan pertamanya, rasa lapar yang ia sembunyikan, sholat yang ia lakukan dengan pintu terkunci, doa-doa yang ia panjatkan dengan penuh ketakutan. Betapa jauhnya ia telah melangkah sejak saat itu. Suatu malam, setelah tarawih, ia memilih duduk sendiri di halaman masjid. Langit tampak bersih, dihiasi bintang-bintang yang berkilau lembut. Angin malam menyentuh wajahnya dengan sejuk. Ia menengadah. Ingatan tentang malam ketika ia diusir kembali muncul. Langit malam itu juga gelap, tetapi hatinya lebih gelap lagi. Ia merasa sendirian, kehilangan arah, dan takut akan masa depan. Kini, di bawah langit Ramadan yang sama, ia tersenyum. "Ya Allah, ternyata kehilangan itu bukan akhir," bisiknya. Ia menyadari sesuatu yang dulu tak mampu ia pahami, bahwa di balik setiap kehilangan, ada ruang yang disiapkan untuk kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Jika ia tidak diusir malam itu, mungkin ia tak akan belajar arti tawakal sepenuhnya. Jika ia tidak merasakan kesepian, mungkin ia tak akan memahami betapa berharganya persaudaraan. Jika ia tidak terluka, mungkin ia tak akan mengerti bagaimana caranya menguatkan orang lain. Air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini, air mata itu berbeda. Bukan air mata kepedihan, bukan air mata ketakutan, melainkan air mata syukur. Ia tersenyum di sela tangisnya.
Hatinya terasa penuh, bukan oleh kesedihan, tetapi oleh kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Nomor yang lama tak muncul kini tertera di layar. Itu dari ibunya. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. Hati-hati di sana. Jaga kesehatan. Hanya kalimat singkat, tanpa pembahasan tentang keyakinan, tanpa perdebatan. Namun baginya, itu seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Air matanya kembali mengalir. Ia segera membalas dengan sopan dan lembut, menanyakan kabar dan mendoakan kesehatan kedua orang tuanya. Ia tidak memaksa percakapan panjang. Ia tidak menuntut penerimaan instan. Ia hanya menjaga jembatan itu tetap ada. Karena kini ia paham, segala sesuatu punya waktunya sendiri. Di penghujung Ramadan, ia kembali berdiri di bawah langit malam. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Ketakutan, pengakuan, pengusiran, kesepian, perjuangan, hingga kebangkitan. Ia menarik napas panjang. Perjalanannya belum selesai. Mungkin masih ada ujian lain di depan. Namun kini ia tidak lagi takut. Ia telah belajar bahwa hidayah datang dengan cara yang tak selalu mudah. Kadang ia hadir melalui kehilangan, kadang melalui air mata, kadang melalui perpisahan yang menyakitkan. Namun jika dijalani dengan sabar dan doa, semua itu akan bermuara pada kedekatan sejati dengan Tuhan. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. "Terima kasih, ya Allah," ucapnya lirih. Dan di bawah langit Ramadan yang tenang, ia berdiri sebagai pribadi yang telah ditempa oleh ujian, dikuatkan oleh iman, dan dimatangkan oleh waktu. Air matanya kembali jatuh. Namun kini, setiap tetesnya adalah tanda syukur.